Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riris Patrinata dengan NIM 242410103087 dari eh, PBO kelas D. Ini saya akan menjelaskan ulang tentang UTS PBO dengan tipe soal C. Di sini pertama ada program bernama Platform Integrasi Cerdas Kampus Manajemen Mahasiswa. Di sini tuh kita disuruh buat program C# sederhana untuk mengolah data mahasiswa menggunakan konsep CRUD atau Read, Read, Update, Delete dengan menerapkan pilar OOP atau Object Oriented Programming, yaitu berisi enkapsulasi, inheritance, dan abstraction. Nah, terus di sini fitur yang harus diimplementasikan yaitu eh, ada create ya, atau tambah data mahasiswa yang dengan ketentuan program dapat menambah data mahasiswa baru yang berisi NIM, nama, dan jurusan. Dan terus di sini ada ketentuan NIM harus unik, tidak boleh duplikat. Jadi tidak boleh ada dua data di dalam satu NIM. Nah, terus di sini ada fitur read ya atau lihat data mahasiswa, yaitu untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang tersimpan. Jika belum ada data, tampilkan pesan belum ada data mahasiswa. Terus di sini ada update atau edit data mahasiswa dengan ketentuan dapat mengubah data mahasiswa berdasarkan NIM. Jika NIM tidak ditemukan, maka tampilkan pesan error. Terus di sini ada delete atau hapus data mahasiswa yang ketentuannya itu dapat menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM. Terus jika NIM tidak ditemukan, tampilkan pesan error. Terus ada menu. Nah, ada menu. Di sini program menu fitur menu ini memiliki menu utama dengan pilihan tambah mahasiswa, lihat mahasiswa, update mahasiswa, dan hapus mahasiswa. Terus ada keluar juga. Terus di sini ada eh, ketentuan ya. Program itu harus menyimpan datanya menggunakan method list. Nah, terus langsung saja kita ke kodenya. Oke. Nah, jadi pertama tuh ada abstract class dengan variable person yang berarti itu abstraknya person atau induknya person ya. Nah, terus di sini tuh isinya name dan nama dengan metode protected yang tidak bisa digunakan di luar method. Nah, terus di sini ada base-nya atau kelas base buat turunannya itu public person. Nah, yang berisi integer name dan string nama. Terus ini buat menyimpan datanya name sama dengan name, nama sama dengan nama. Terus ada public abstract string get details. Itu tuh buat return semua 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 apa ini isi nama nama name itu pokoknya buat mengembalikan nilai itulah. Terus di sini ada public int untuk get name, dia tuh buat mendapatkan data name-nya. Terus di sini ada get setnya buat nama. Nah, di sini pertama kita memberikan data nama, terus di set nama nama sama dengan nama. Terus ada ini inheritance ya, inheritance atau kelas turunan. Nah, jadi mahasiswa ini eh, anak dari induknya person. Nah, jadi di sini tuh turunannya person atau induknya kan tadi person kan. Nah, terus di sini ada kita buat menyimpan data jurusan tadi karena di sini nggak ada jurusannya buat menyimpan data jurusannya. Kita simpan di kelas mahasiswa ini. Nah, terus di sini ada konstruktornya, konstruktor mahasiswa dengan dengan int name string nama dan jurusan. Nah, base name nama itu turunan dari personnya ini. Isinya name dan nama. Terus di sini tambah lagi buat jurusannya. Tapi di dalam kelas mahasiswa. Terus di sini ada public override string get details yang berarti dia tuh mengambil apa, mengembalikan nilai get details atau mengambil data dari sebuah name, nama dan jurusan pada list itu. Nah, terus di sini untuk mendapatkan data jurusan kita pakai get set. Nah, terus get get jurusan, terus mengambil data jurusan, terus di sini ada public void set jurusan itu tuh buat eh, apa mengubahnya itu.
Ini public vote, set jurusan, string jurusan, ini jurusan nama dan jurusan. Terus di sini ada kelas bernama menu mahasiswa yang berarti itu buat menu CRUD-nya. Nah, di sini tuh pertamanya ada list ya. Kita buat list dengan variabel mahasiswa list di sini. Nah, sini listnya buat mahasiswa ini, list dari mahasiswa ini. Jadi semua data mahasiswa itu disimpan di sini, tapi berbentuk list. Nah, terus dibuat lagi variabelnya menjadi mahasiswa list gitu. Terus di sini ada public void create create atau yang nomor satu itu kan tadi kita disuruh buat apa tambah data mahasiswa ya, CRUD yang pertama itu create. Nah, jadi pertama tuh di sini pada metode create itu tuh dia berisi pertama ada if else. If else-nya itu eh, jika dia jika sebuah nim itu terdapat pada pada list. Nah, oh enggak, ini pertamanya tuh ya jika nim terdapat pada list maka dia akan mengeluarkan nim sudah terdaftar. Silahkan masukkan nim lain. Jadi eh, NIM-nya itu tidak boleh duplikat di dalam list itu karena satu NIM itu satu mahasiswa, satu nama gitulah. Nah, terus kita ini terus ada else. Nah, ini tuh condition jika dia benar. Ini kan tadi jika dia salah dalam artian tuh jika jika ini benar benar adanya. Nah, NIM itu dapat eh ada di dalam list, kan dia akan keluar ini. Nah, terus untuk else-nya ini jika dia salah dari ini, maksudnya salah tuh kebalikannya dari dia tuh nggak ada di dalam list itu, NIM-nya itu tidak ada di dalam list, maka dia akan else. Nah, terus mahasiswa mahasiswa list ini mengambil data listnya. Nah, terus add kita menggunakan metode add itu tuh menambahkan eh, data datanya itu ke dalam list. Terus di sini ada parameter mahasiswa yang itu tuh semuanya dari inputan mahasiswa ini. Ya tuh kita misal eh, kayak gini deh. Kita langsung saja contoh langsung saja kita coba untuk create ini. Kita coba ya. Coba kita create. Oke. Pertama kita tambah data dulu. Masukkan ini. Ini langsung saja ke Nimakir saya ya, karena biar lebih cepat. Oke. Bio dari jurusan informatika. Oke. Jasa data mahasiswa berhasil ditemukan. Kita lihat datanya. NIM ini oke. Terus kita tambah mahasiswa lagi. Kan NIM tadi NIM-nya tuh 3067. Nah, terus nama Rio informatika. Apakah dia berhasil menambahkan data mahasiswanya? Tidak bisa ya. NIM sudah terdaftar dalam list. Silakan masukkan NIM lain. Berarti itu dia eh, apa namanya? NIM-nya itu sudah terdaftar dalam list. Oke, langsung saja ke nomor 2 yaitu read atau lihat data mahasiswanya. Nah, di sini NIM NIM 3067 ya muncul. Oke, di sini ada perkondisian jika mahasiswa list itu beri eh, dia tuh mengecek apakah datanya itu nol atau tidak ada isinya. Nah, maka dia akan mengeluarkan konsol write line belum ada data mahasiswa. Terus di sini jika dia salah dari perkondisian ini, maka dia eh, ngeprint daftar mahasiswanya itu. Nah, terus gimana sih cara untuk mengambil datanya dalam suatu list itu? Kita pakai for each. For each ini dia for each atau dalam arti itu for each mengambil satu-satu data itu. Terus di sini ada para mahasiswa, terus in mahasiswa list. Jadi itu eh, ngecek semua data mahasiswa di dalam mahasiswa list. Nah, itu tuh untuk mengambil semua data dari sebuah list itu kita pakai for each. Nah, terus kita tuh di sini memanggil mahasiswa get details. Ini untuk outputnya ya. Console write line mahasiswa get details. Nah,
Get details ini dia tuh yang di mahasiswa tadi ya, di mahasiswa ini nih, get details nih. Ini tuh jadi dia tuh ngeluarin semua isi dari listnya itu, return dengan name, nama, jurusan ini. Nah, terus dia dipanggil lah di sini untuk mengeluarkan semua listnya ya kayak gini. NIM 3087, nama dia, jurusan informatika. Terus di sini ada metode update atau fitur update. Fitur update pada sebuah CRUD. Nah, pertama tuh di sini ada mahasiswa, mahasiswa list find. Ini tuh name ya, bisa juga name. Name tuh bisa di karena itu tuh ini tuh bersifat lambda atau variabel sementara. Nah, nim ini, nah sama dengan nim ini tuh untuk mengecek nim itu tidak boleh sama. Di sini tuh if mahasiswa sama dengan nol atau mahasiswa tuh tidak ada di dalam apa inputan nim tadi tuh tidak ada di dalam eh, sebuah list atau listnya itu kan berisi nol eh ya atau listnya tuh tidak ada dalam list itu, maka dia keluarkan nim tidak ditemukan. Nim tidak ditemukan tuh maksudnya di dalam listnya itu tidak ada nim itu. Jadi tidak bisa diupdate. Jadi dia sampai sini saja. Terus ada console write. Ini tuh buat masukkan nama. Write itu membaca untuk write-nya itu buat menulis inputan. Terus di sini string nama baru, read line dia membaca line-nya itu, membaca line inputannya. Terus di sini ada console write membuat inputan juga, masukkan jurusan. Terus jurusan baru untuk membaca sebuah inputan itu. Terus di sini kita set lah. Set itu kan tadi get itu mengambilkan mengembalikan data apa sih memanggil datanya. Terus setnya itu buat mengubah data itu. Nah, terus di sini set nama dengan variabel nama baru ini sebuah inputan tadi. Terus mahasiswa set jurusan. Nah, set jurusan jurusan baru ini eh, apa mengambil data dari inputan ini terus buat apa di set diubah datanya. Terus jika sudah semuanya diubah, maka dia mengeluarkan data dengan NIM ini berhasil diperbarui. Eh, terus di sini ada delete, eh, delete ini fitur terakhir ya delete. Oh ya kita belum coba ini ya update ya. Oke, kita coba aja update di sini. Pilih masukkan ini mahasiswa yang ingin diupdate NIM saya 3087 terus Rio Res hmm, Informatika Informatika enter. Nah, berarti dia sudah berhasil diperbarui. Terus kita cek lah apakah itu tuh sudah benar-benar diperbarui, maka kita cek. Nice. NIM 3087 nama Rio Res jurusan informatika yang berawalnya namanya Rio, Rio saja. Nah, di sini diubahlah jadi Rio Res. Nah, itu untuk fitur 3 ya atau update ini, update. Nah, terus di sini kita ke delete yang terakhir. Oke, delete itu dia tuh juga ada ini nih untuk mencari nama NIM-nya itu apa sama apa tidak. Jadi NIM itu harus unik. Nah, jika mahasiswa sama dengan nol, datanya apa NIM-nya itu tidak ada dalam data, maka NIM tidak ditemukan yang sudah dijelaskan tadi di atas ini. Terus dia keluar keluar dari apa metode ini. Nah, jika dia tuh benar benar adanya di dalam list, maka di sini mahasiswa list. Kita panggil mahasiswa listnya, terus kita pakai metode remove untuk sebuah data dengan ini parameter mahasiswa yang inputan tadi. Eh, terus jika benar, maka jika sudah, maka dia console write line mengeluarkan output data dengan name tersebut berhasil dihapus. Nah, terus di sini kita ada perkondisian eh, true or false untuk is name exists itu jika sebuah name-nya itu ada atau enggak di dalam listnya itu. Nah, ini kan return mahasiswa list exist name sama dengan name terus sama dengan name.
untuk ngecek NIM itulah. Karena NIM-nya itu kan harus unik. Nah, terus di sini untuk kelas program mainnya. Terus di sini main. Di sini menu mahasiswa. Kita panggil menu mahasiswa tadi. Menu mahasiswa, menu sama dengan menu ini variabel untuk memanggil itunya ya. Buat pilihannya terus namanya menu mahasiswa. Terus di sini ada INT pilihan untuk pilihannya itu buat inputan. Terus di sini do while. Kita pakai do while ya. Jadi do itu dia benar, maksudnya melakukan. Terus while ini jika inputan eh, lebih dari 5 maka operatornya itu ini, maka dia akan keluar. Nah, terus di sini ada untuk outputnya ya, console write line menunya, output menunya. Jadi menunya itu tadi kan tambah mahasiswa, lihat mahasiswa, update mahasiswa, keluar, pilih menu. Itu buat sebuah inputannya. Nah, terus ini ada percondition. Jika int console readline, terus out pilihan tuh, jadi itu dia tuh apa ya? Jika sebuah inputannya itu bukan angka, di sini try parse. Nah, terus di sini out pilihan di luar dari pilihan ini, maka input hanya berupa angka. Atau bisa juga ini apa namanya? eh, Tidak ada pilihan. Maksudnya inputannya itu lebih dari 5 karena 5 itu karena mentok sampai 5 saja. Terus continue lah, di sini continue terus. Nah, terus di sini kita pakai switch catch untuk menentukan pilihannya itu. Nah, di sini switch pilihan, oke, sampai 5. Nah, switch pilihan, kita ke case pertama atau eh, kasus pertama. Jika inputan itu memilih satu, nah, kita tuh disuruh masukkan NIM terlebih dahulu, inputan NIM. Nah, terus di sini juga dicek juga. Nah, if int terus retrievers console. Nah, ini tuh ini buat mengecek apakah ini tuh sebuah angka atau bukan. Nah, terus jika keluar dari NIM tambah, maka input NIM tidak valid. Nah, terus ada inputan juga buat namanya. Ini tuh jika udah keluar dari if, terus jika itu tuh benar, itu sebenarnya benar, nggak kena ini, maka dia akan mengeluarkan inputan nama, terus variabel nama, console line, terus eh, ada jurusan juga disuruh masukkan jurusan, terus apa variabel jurusan buat apa buat membaca readline itu membaca inputan. Wah, mahasiswa baru itu tuh buat menambahkan datanya. Terus di sini Pak, menu menu tadi kan, menu tuh ini mengambil aduh, memanggil menu mahasiswa, terus dia menjadi variabel menu, terus dia memanggil metode create dengan parameter mahasiswa baru. Nah, jika sudah dia akan break. Nah, kita lanjut ke tes 2 atau pilihan 2. Nah, di sini tuh menu tadi yang dipanggil menu mahasiswa, terus sini metode treatnya, terus di sini break jika sudah selesai. Karena itu cuman membaca data doang sih. Nah, terus dia break langsung return. Return tuh balik balik ke pilihan tadi. Oke. Terus ke case 3 tuh update ya, update. Nah, jadi di sini tuh kita disuruh input dulu inputan ini. Misal nih kan, kita tuh kita memasukkan mahasiswa yang ingin update 3087 dan Rio juga ulang. Nah, itu tuh buat suatu inputan saja nih. Terus ada condition juga jika ini tuh bukan sebuah angka atau out of name update. Terus di sini input name tidak valid. Nah, terus di sini panggil juga menu.
pakai method update, nim update, terus di break. Terus ada case keempat atau kasus keempat, inputan keempat lah. Terus console write ini inputan nim mahasiswa yang ingin dihapus, dengan condition juga sama kata dia, karena ini nt tidak bisa abjad, jadi harus berupa angka, tidak bisa huruf maksudnya. Terus jika dia berupa huruf maka mengeluarkan input nim tidak valid, terus break. Terus jika dia tuh benar, benar adanya menu, benar adanya inputan ini ini adalah angka, maka dia melakukan ini. Terus menu menu ini dia memanggil method delete, terus inputan tadi nim hapus, terus kita break. Jadi kan kita belum coba hapus mahasiswa ya, maka kita coba masukkan nim mahasiswa yang ingin dihapus 3087. Teng. Nah, data dengan nim 3087 berhasil dihapus. Kita langsung saja ke cek lihat mahasiswa. Nah, jadi itu sudah kehapus ya, belum ada data mahasiswa. Terus case kelima, case kelima, urutan kelima, berarti dia keluar. Nah, maka program sudah keluar atau sudah selesai. Nah, terus ada default. Default ini jika dia tuh apa sih, eh, mengeluarkan, bukan mengeluarkan angka ya. Mana nih gini? Oh gini sih. Nah, ini deh, ini deh. A, B, C. Nah, input hanya berupa ini. Oh, ini keluar out of range 8. Pilihan tidak valid. Jadi itu jika dia keluar keluar dari cache-nya itu, karena cache-nya itu mentok 5, maka dia mengeluarkan ini pilihan tidak valid. Nah, terus while-nya ini itu jika pilihan itu bukan 5, maka dia akan terus berjalan. Jalan, jalan, jalan terus. Oke, 5. Oke, keluar. Oke, sekian dari saya untuk presentasi, eh, review ulang soal UTS PBU ini. Jika ada salahnya, jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.